Saya sangat diberkati dengan worship hari ini. Dan saya dijamah banget tadi dengan Roh Kudus, dan saya percaya Bapak Ibu semua saudara di sini dipakai Tuhan dahsyat. Karena saya lihat wajah-wajah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, ya, wajah-wajah yang cerah. Ada yang enggak cerah di sini? Coba lihat kiri kanan. Happy dong ya. Ayo, apapun yang terjadi, tetap Yesus kita dahsyat. Haleluya. Nah, saya ajak saudara kita buka firman Tuhan ya. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 8. Saya baca ayat kedua, Bapak Ibu ketiga, terus kita bergantian sampai dengan ke-8 ya. Oke, bisa baca dari sini. Ayat 2 dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Saudara? Imam Musa. Iya. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Terakhir, 8. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Siapa yang mau menang, Bapak Ibu? Saya yakin tidak ada yang mau kalah. Tapi kalau Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara mengalami kekalahan, don't worry. Be happy always with Jesus. Tetap kita percaya bahwa setiap rancangan Allah dalam hidup kita adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan, masa depan yang penuh dengan harapan. Nah, saya mau sharing ini Bapak Ibu, ini adalah seorang Paulus. Paulus adalah seorang anggota Sanhedrin. Kalau Bapak Ibu nanti buka di Google ya, apa itu Sanhedrin? Sanhedrin adalah mahkamah agama atau dewan tertinggi agama Yahudi. Dia salah satu anggotanya. Bayangkan, dia orang terhormat. Dan Paulus sebelum dipakai Tuhan menjadi hambanya, dia adalah seorang penganiaya umat Tuhan. Bayangkan, orang yang sering menganiaya umat Tuhan, kok bisa ya Tuhan pakai menjadi hambanya? Apakah saudara percaya hari-hari ini orang-orang yang seperti Paulus akan ada di negeri ini banyak? Saya percaya banget. Saya teramat percaya. Yang gak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Waktu Paulus dipanggil oleh Tuhan menjadi hambanya, dia melayani pekerjaan Tuhan. Dia melayani Tuhan. Itu bayar harga Bapak Ibu. Dulunya dia sangat dihormati di tempat-tempat terhormat. Tapi waktu dia dipercayakan melayani pekerjaan Tuhan, dia banyak mengalami hal-hal yang tidak enak. Tapi apakah Paulus katakan, aku menyesal ngikut Yesus? Kalau ada Bapak Ibu bisa lihat di tulisan di Alkitab, kalau dikatakan akhirnya Paulus menyesal, tolong beritahu saya. Karena saya percaya tidak ada satu kata pun yang diucapkan oleh Paulus. Aku menyesal mengikut Tuhan. Yang dikatakan oleh Paulus adalah bahwa apa yang kuanggap itu untung dulu, kuanggap semuanya rugi, kuanggap semuanya sampah. Bayangin. Segala sesuatu yang secara dunia sangat hebat.
Tapi bagi dia karena pengenalan akan Yesus, itu dianggap semuanya sampah. Artinya, hari-hari ini Bapak Ibu, kita belajar. Walaupun manusia menganggap kita, kamu cuma begitu aja. Kamu cuma skillnya seperti ini aja. Kamu pengetahuannya dangkal. Nggak masalah Bapak Ibu. Kalau engkau punya roh Tuhan dalam hidupmu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Itu firman Tuhan. Paulus, apa yang tidak dialami dalam hidupnya? Dia mengalami penganiayaan. Dia mengalami bolak-balik masuk penjara. Kalau Bapak Ibu di sini bolak-balik masuk penjara untuk melayani pekerjaan Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau bolak-balik masuk penjara karena melakukan kejahatan, bertobatlah saudara. Ya. Karena kenapa? Paulus mempertahankan imannya kepada Tuhan. Dia alami aniaya, dia tidak pernah marah, dia tidak ngamuk atau kesal, kecewa, tidak. Dia ngalamin yang namanya difitnah, dimaki. Tidak ada kata-kata sia-sia dia keluarkan. Justru yang dia katakan selalu apa? Perkataan yang membangkitkan roh. Dia selalu katakan bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Waktu dia katakan bersukacitalah, posisinya mana Bapak Ibu? Di penjara. Kita udah pernah masuk penjara nggak? Nggak usah di penjara, ngalamin kesusahan aja kita udah nggak suka cita. Ngalamin kita ditekan orang, difitnah orang aja kita udah bawaannya udah marah aja. Justru hari-hari ini Bapak Ibu, banyak bersuka cita, banyak mengucap syukur. Nah pertanyaannya adalah, apa ciri-ciri orang yang hidup berkemenangan di dalam Tuhan? Yang pertama, kita baca ayat kedua. Ayat kedua. Dikatakan kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebelum saya lebih lanjut mau sampaikan ayat ini, sebagai gambaran adalah orang-orang di Tesalonika itu adalah orang-orang yang kalau lagi dilawat Tuhan, ya, diberkati Tuhan on fire. Tapi waktu mereka tidak ngalamin berkat Tuhan, tidak ngalamin hal-hal yang enak, mereka mulai suam-suam kuku. Ini ciri-ciri orang di Tesalonika. Jadi kalau ngucap syukur pada saat diberkati. Ngucap syukur pada saat ngalamin yang enak. Tapi pada saat tidak enak, justru mereka mulai undur daripada Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia hadapi orang-orang Tesalonika yang on off. Kadang-kadang imannya lagi on fire, habis itu off fire, ya kan? Redup rohnya. Apa dia katakan Paulus begini? Kalian semua gak tahu diri kalian. Saya ini udah capek-capek pelayanan di sini. Saya udah sampaikan firman Tuhan, mulut saya sudah berbuih, ya kan? Gak ada dia katakan itu. Dia tidak marah kepada orang-orang Tesalonika. Yang dia lakukan apa Bapak Ibu? Saya selalu mengucap syukur. Ciri pertama dari orang yang hidup berkemenangan di dalam Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal Bapak Ibu. Ayo hari-hari ini banyak mengucap syukur. Gaji nggak gede, puji Tuhan. Suami ngeselin terus, oh haleluya. Istri kadang-kadang banyak maunya, puji Tuhan. Anak-anak ngeselin juga, haleluya. Perkataan ucapan syukur kepada Tuhan. Tadi pagi saya ngalamin gak enak Bapak Ibu. Itu sebenarnya saya udah berat juga mau nyampaikan firman Tuhan. Karena kenapa? Saya batuk-batuk tadi. Dan berat, lemes. Lalu apa yang saya lakukan? Saya ngucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku,
ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Tahu apa yang terjadi saudara? Masih lemes ya. Jangan langsung pikir, terjadilah mujizat Tuhan. Saya banyak ucap syukur. Sebelum jam 5 saya udah bangun. Saya baca firman Tuhan. Saya sembah Tuhan. Belum sembuh. Terus marah gitu. Gak usah marah Bapak Ibu. Ngadapin hal-hal yang tidak enak, gak sesuai dengan keinginan kita Bapak Ibu. Gak perlu kita kesal, kecewa. Ucap syukur aja. Saya selalu banyak belajar mengucap syukur. Hari ini banyak mengucap syukur Bapak Ibu. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 katakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, sebagaimana dikehendaki Kristus Yesus bagi kamu. Saya percaya kalau orang banyak mengucap syukur Bapak Ibu, mukanya awet muda. Coba lihat kiri kanan. Ini umur baru 30 tahun, kok kayak 50 tahun gitu. Di depan saudara, ini kepala 5. Tapi gak kelihatan kepala 5 kan. Saya 51 tahun, wajah kayak umur hampir 30. Kelihatan gak? Baru disemir sih. Tadinya putih. Tapi yang penting apa saya mau sampaikan kepada saudara. Waktu kita ngucap syukur, wajah kita beda. Wajah yang banyak ucap syukur beda. Dan waktu kita ngucap syukur sama Tuhan, yang namanya penyakit nyah daripadamu. Ayo Bapak Ibu kalau di sini sering bolak-balik sakit-sakit pergi ke dokter, obatnya gampang Bapak Ibu, banyak ucap syukur aja. Ya kan? Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi kita nyanyikan. Hati yang gembira, hati yang obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Coba lihat sebelah kiri kanan saudara yang suami istri. Ma, Pa, ayo kita sukacita sama Tuhan. Saya tuh kalau sama istri saya bolak-balik gini, Bapak Ibu tahu nggak kalau saya setiap hari sama istri saya, ini istri saya cuma beda setahun, mukanya wajahnya mirip-mirip kayak saya, 30 tahun nggak nyampe gitu loh. Makanya teman-teman bilang gini, lu Pade berdua awet muda, padahal kita nikah udah 19 tahun. Ya kan? Tapi tetap kita kelihatan kayak pasangan muda. Saya sampai hari ini sama istri saya kayak orang pacaran. Ada kan orang suami istri udah lama baru 5 tahun menikah aja udah kayaknya kesel banget. Gue nyesel nikah sama lu deh. Ada gak di sini yang ketawa tuh biasanya? Saya selalu kalau ngomong sama istri, Han, kamu cantik ya. Lebih cantik waktu kita nikah dulu. Waktu nikah mukanya lebih tua, sekarang kamu lebih awet muda. Karena kenapa? Kita perkatakan terus, memang cantik. Kalau nggak cantik ya nggak dapat kayak gini lah. Ya enggak. Kita harus perkatakan tiap hari. Perkataan yang membangkitkan. Saya selalu memuji istri saya setiap hari. Kalau nggak percaya tanya istri saya, kebetulan dia pelayanan di tempat lain. Dan istri saya juga sebaliknya gitu. Ayo kita saling memuji suami istri.
Kalau suami istri saling muji, saya percaya itu keluarga dahsyat. Anak-anak juga dahsyat. Tuh, gereja juga dahsyat Tuhan pakai. Itulah ciri-ciri harus keluarganya dulu yang dahsyat. Suami istri, orang tua dengan anak. Baru gereja. Luar biasa. Banyak mengucap syukur Bapak Ibu. Makanya kenapa kita sering kalah. Karena sering jarang mengucap syukur. Ayo mengucap syukur. Kalau kita banyak mengucap syukur, apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, yang tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, semua yang disediakan oleh Tuhan bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Saya percaya banget waktu kita mengucap syukur Tuhan bisa buka jalan saat tiada jalan. Waktu kita mengucap syukur yang tadinya tembok-tembok yang menghalangi kita untuk menerima berkat Tuhan hancur oleh kuat kuasa darah Yesus. Karena kenapa? Di atas pujian umatnya Allah bersemayam. Saya teramat percaya di atas pujian umatnya Tuhan bersemayam. Kalau Tuhan bersemayam, kira-kira iblis bisa nggak ganggu? Gak bisa. Saya nggak diberkati, Tuhan Yesus Engkau baik, dahsyat. Saya ngalamin kecewa, Tuhan ngalamin, oh Tuhan Engkau tetap baik, dahsyat. Ayo hari-hari banyak ucap syukur. Jadi pertama dari orang yang hidup berkemenangan dalam Tuhan adalah dia mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua, kita baca di ayat ke-3. Di sini dikatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, ya, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dibiarin aja dulu ya. Lihat ya, kata kuncinya, Paulus katakan ya, sebab kami selalu mengingat, lihat ya, mengingat, kata harus digarisbawahi, mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu. Tadi udah saya sampaikan bahwa orang Tesalonika on off kan. Tapi apa yang diingat sama Paulus? Dia nggak mengingat yang jelek-jelek. Ini jemaat kadang-kadang ngomong firman Tuhan, habis itu di belakang nipu. Nah, nggak dia ingat itu. Padahal mungkin Paulus ditipu. Dia nggak ingat, lu kerjanya nipu gua. Nah, mungkin juga salah satu dari jemaat yang dia layani, kerjanya ngomongin yang enggak di belakang. Di depan Paulus, oh guru engkau luar biasa baik, di belakang dijelekin tuh guru gue tuh, aduh repot banyak maunya tuh, gue kesel banget dan sepertinya, aduh gitu pokoknya seperti kayak gitu. Tapi apakah Paulus walaupun dia dapat info seperti itu, dia akan ingatkan? No. Yang selalu dia ingat, pekerjaan imannya, waktu mereka sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan, waktu mereka sungguh-sungguh pada Tuhan, yang dia ingat itu. Yang diingat lagi apa? Kasih mereka. Waktu mereka ada orang membutuhkan, mereka bantu. Walaupun yang bantu itu pernah melakukan yang gak benar. Tapi yang dia ingat yang bagus. Ciri kedua dari orang yang mau hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Belum. Ini nanti dikira kunci ide, saya ingat. Ciri kedua adalah selalu apa? Berpikir positif. Coba kalau saudara sering berpikir negatif, saudara akan sering yang namanya kecewa. Saudara akan perkatakan perkataan yang menyakiti, benar gak? Habis itu ketransfer kepada orang lain tersakiti juga. Tapi apa dampaknya? Enggak ada. Dampaknya membuat orang jauh dari Tuhan. Tapi waktu kita berpikir positif, Filipi 4 ayat 8 katakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ada 8 hal. Pikirkanlah semuanya ini. Apakah hari-hari ini Bapak Ibu memikirkan hal-hal itu? Atau memikirkan di luar itu? Paulus bisa kuat dalam melayani pekerjaan Tuhan karena dia punya konsep berpikir positif.
Ayo Bapak Ibu, pikir pikiran yang positif. Jangan negatif mulu. Oh, tenang aja Pak Pendeta. Negatif plus negatif sama dengan positif. Gimana caranya? Enggak, maksudnya negatif dikali negatif positif. Ilmu matematika benar. Tapi di dalam Tuhan, kalau kita berkumpul dengan kaum pencemooh, pergaulan yang merusak kebiasaan yang baik. Jangan saudara pikir gini, di matematika nggak masalah Pak, negatif kali negatif plus. No. Ayo, berpikir positif. Waktu kita berpikir positif, kita akan membawa dampak hidup kepada orang lain. Orang yang lemah. Karena perkataan kita yang positif, membuat dia bangkit rohnya. Saya sering melayani orang-orang seperti ini Bapak Ibu. Melayani orang-orang yang lemah, yang putus asa, yang tadinya sudah tidak ada harapan, saya bangkitkan. Ayo bro, kita sama-sama bangkit. Saya nggak lebih hebat dari Anda. Saya juga masih manusia. Saya masih darah dan daging. Tapi saya mau belajar untuk kita masuk bersama-sama menuju kepada level yang Tuhan mau. Memiliki iman yang tangguh di dalam Tuhan. Iman yang tangguh bukan badan besar, bukan otot gede, bukan atau kekayaan hebat. No, iman yang tangguh persekutuan kita dengan Tuhan. Pengenalan kita akan kebenaran firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan itu dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Ini baru nih kuncinya. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memiliku dan membentukku. Kaulah ku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memiliku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Mari sama-sama kita nyanyi ini dengan hati kita. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu. Ku sungguh berharga di mata. Mari kita nyanyikan dengan iman, saudara. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memiliku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Sekali lagi dengan iman. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memiliku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Kenapa saya nyanyikan lagu ini Bapak Ibu? Supaya kita tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi penjuna dalam hidup kita. Kenapa saya mengajak Bapak Ibu banyak muji nyembah Tuhan? Karena di atas pujian penyembahan kita kepada Tuhan, hadirat Tuhan menguatkan kita, menuntun kita. Supaya apa? Pikirnya positif. Memang kita tahu ada orang yang berbuat jahat. Kadang-kala saya belajar gini, orang yang berbuat jahat saya ajak untuk gini, ayo kalau bisa saya gak mau memikir yang negatif mengenai dia,
Mungkin dia melakukan karena terdesak. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir seperti itu? Seringkali kita kan lebih cenderung menghakimi orang itu. Padahal kita kurang peduli dengan orang itu. Yesus datang bukan untuk dilayani. Yesus datang untuk melayani. Saya sering melayani orang-orang yang secara ekonomi kurang. Makanya saya kadang-kala olahraga, saya ketemu orang. Nanti saya ajak ngobrol. Enggak tukang sampah lah, atau tukang yang jualan asongan lah. Kenapa saya mau ngobrol sama mereka? Karena saya tahu saya ada sebagaimana ada hari ini. Semua kan anugerah Tuhan. Hidup apa sih yang perlu kita banggakan dalam hidup ini selain kita memuliakan Tuhan? Toh juga berapa kuat kita yang bisa hidup di dunia ini? 70-80 tahun, habis itu pilih mau surga atau neraka. Jangan pernah kita bangga dengan apa yang kita miliki. Banggalah kepada Yesus kita yang dahsyat. Banggalah kepada Tuhan kita yang memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Walaupun saat ini yang kita hadapi tidak enak. Berpikir positif. Ciri pertama dari orang yang hidup berkemenangan dalam Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua Pak, berpikir positif. Yang ketiga, di ayat kelima Pak. Nah, ini dikatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Supaya kita bisa menjadi umat pemenang. Ya, supaya kita bisa hidup menang di dalam Tuhan. Kita harus diurapi Roh Kudus. Yang ketiga, tanpa Roh Kudus, engkau bukan mengandalkan kekuatan Tuhan. Engkau mengandalkan kekuatan dirimu. Yeremia 17 ayat 5 katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi di ayat 7 di Yeremia 17 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Dia. Waktu kita mengandalkan Tuhan, bukan kutuk yang kita terima. Justru berkat yang kita terima. Baik rohani dan jasmani. Makanya kita kadang-kala sering on off. Kadang-kala bisa menang, kadang-kala kita kalah. Perlu kita koreksi diri kita. Apakah saya udah hidup dengan pengurapan Tuhan atau mengandalkan kekuatan sendiri? Banyak orang karena mengandalkan kekuatan sendiri, dia pikir itu jalan keluar. Belum tentu. Firman Tuhan katakan ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Makanya banyak orang-orang sekarang ini, orang buta menuntun orang buta. Jangan kayak begitu Bapak Ibu. Ada orang secara ekonomi hebat, tetapi justru dia seperti orang buta. Karena kenapa? Dia tidak berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Dia tidak berjalan dengan pengurapan Tuhan. Saya selalu bersyukur dengan gembala sidang kita, selalu katakan 3 hal. Pengurapan Tuhan, hadirat Tuhan, bahasa roh. Pengurapan Tuhan, hadirat Tuhan, bahasa roh. Dan itu yang saya lakukan. Saya minta Tuhan urapi hamba-Mu, urapi setiap umat Tuhan yang tepat ini. Waktu saya datang ke tempat ini, aku selalu katakan setiap tempat di mana Tuhan percayakan aku melayani, aku katakan shalom, shalom, shalom. Makanya kita kalau Bapak Ibu lihat pelajari orang Yahudi, bangsa Yahudi selalu dari kecil diajarkan. Setiap masuk rumah katakan shalom. No wonder ya, mereka tetap mengalami berkat Tuhan. Katakan shalom. Saya datang ke sini, saya katakan shalom. Bapak Ibu ke rumah nanti shalom. Ke kantor, katakan shalom. Kemana lagi? Mau ke tempat pelayanan lain kah? Atau ke rumah orang kah? Atau ke tempat pesta pernikahan kah? Katakan shalom. Karena damai sejahtera Tuhan bukan hanya berlaku kepada orang itu, tapi berlaku kepada kita. Haleluya. Ngikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Tapi ujungnya sedap. Prosesnya
ngeri kadang-kala nggak kuat. Kita udah hopeless, hilang pengharapan. Tapi kalau kita percaya ada kuasa Roh Kudus yang menuntun kita. Hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bertataku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kita menggenapi firman-Nya. Kita harus jadi pelaku firman-Nya. Untuk menjadi pelaku firman Tuhan, kita butuh pengurapan Roh Kudus. Kita tidak bisa menggenapi firman-Nya tanpa pengurapannya. Itu Bapak Ibu, ya. Urapan Tuhan itu yang kita perlukan. Supaya kita apa? Bisa menang di dalam Tuhan. Haleluya. Yang pertama, ciri pertama hidup berkemenangan dalam Tuhan tadi apa Bapak Ibu? Mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua, berpikir positif. Yang ketiga, hidup dengan pengurapan Roh Kudus. Yang terakhir, di ayat ke-7. Dikatakan, sehingga kamu, maksudnya orang Tesalonika, menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Kata kuncinya adalah menjadi teladan. Supaya kita hidup berkemenangan dalam Tuhan, kita harus menjadi teladan bagi orang lain. Katanya percaya Yesus, tapi kerjaannya korupsi melulu. Kira-kira diberkati Tuhan nggak mengalami kemenangan yang Tuhan mau nggak? Oh enggak, saya korupsi bisa kok diberkati saya. Apa yang ditabur akan dituai. Melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang kau terima adalah kutuk. Saya bekerja dulu sebelum Tuhan panggil saya sebagai full heart, bukan full timer. Dari tahun 97 sampai tahun 2019, sebelum pandemi. Jadi 21,5 tahun saya bekerja di perusahaan BUMN, perusahaan negara. Dan terakhir saya menjabat sebagai direktur utama di salah satu anak perusahaan, tingkat anak perusahaan. Yang saya sampaikan kepada seluruh staf saya waktu itu, prinsip kerja yang pertama, takut akan Tuhan. Itu saya sampaikan, takut akan Tuhan, jujur. Yang kedua, jangan terima uang, makanan, parcel, voucher dari rekan bisnis. Kalau ada Bapak Ibu Saudara melakukan seperti ini, hati-hati, kutuk mulai masuk. Itu saya terapkan Bapak Ibu. Dan itu waktu saya melakukan itu menjadi gaya hidup, kultur di dalam perusahaan itu. Tahu ya Bapak Ibu ya, jadi kultur budaya. Budaya di perusahaan itu tidak terima yang namanya sogokan Bapak Ibu. Wow. Dana yang saya kelola waktu itu ratusan miliar Bapak Ibu. Puji Tuhan sepeser pun saya nggak tertarik. Misalnya gini Bapak Ibu, satu kali sehari sebelumnya, Tuhan aku butuh ini Tuhan untuk keperluan hidupku. Tuhan tolonglah aku Tuhan untuk membiayai sekolah anakku misalnya gitu. Tiba-tiba besok terima WA. Selamat pagi Pak, saya diperintahkan sama atasan untuk segera mentransfer ke rekening Bapak. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Oh terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menjawab doaku. Bapak Ibu,
iblis pun bisa membuat mujizat. Iblis bisa buat orang sembuh nggak? Bisa. Iblis buat orang kaya bisa nggak? Bisa. Iblis buat orang jadi terkenal bisa nggak? Bisa. Apa yang tidak bisa dibuat iblis? Ada yang tahu Bapak Ibu? Karunia roh bisa dilakukan oleh iblis. Tapi buah roh tidak bisa satu pun dilakukan oleh iblis. Kasih tidak ada. Sukacita tidak ada. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak satu pun iblis bisa menjiplaknya. Tapi kalau karunia yang namanya berkat, kesembuhan ilahi, memperkaya orang, bisa dilakukan. Lalu waktu saya terima WA seperti itu, karena kebetulan kita di BUMN harus 3 pihak vendor yang kita teliti siapa yang berhak. Salah satunya saya pilih yang itu karena sesuai kriteria. Di telepon seperti itu Bapak Ibu, di WA. Saya bilang gini, Bu, saya ini profesional, saya tidak terima seperti itu. Saya pikir udah selesai Bapak Ibu. Datang lagi, Pak, yang kedua kali. Pak, tolong Pak, atasan segera meminta saya untuk mentransfer. Lalu apa yang saya lakukan? Bu, saya tidak terima ini, saya menunjuk karena sesuai dengan kriteria. Saya pikir udah selesai Bapak Ibu. Iblis mencobai Tuhan Yesus berapa kali Bapak Ibu? 3 kali di mana? Di padang gurun. Saya 3 kali di kantor berasi. Bedanya cuma itu. Yang ketiga kali dia minta, Pak tolong Pak, segera beritahu nomor rekening. Saya bingung dong. 1, 2 udah saya jawab. Tiba-tiba Roh Kudus kasih hikmat. Bu, saya ini pendeta. Saya tunggu. Tidak dijawab lagi. Nggak dibalas. Saya bilang bertobat loh dalam nama Yesus. Banyak bisnis seperti kayak gitu ngelakuin. Godaan yang saya terima kayak begitu Bapak. Itu namanya godaan yang namanya harta. Godaan seks juga ada. Kan dunia marketplace banyak kayak gitu, godaan seks. Saya selalu sering ngobrol sama istri saya. Ada cewek yang ganggu atau apa, saya selalu punya prinsip dalam bekerja, tidak boleh bertemu dengan berdua lawan jenis. Saya juga pelayanan juga tidak boleh berdua dengan lawan jenis, kecuali ada istri saya. Atau kalaupun ada cewek harus 2, nggak boleh saya dengan 2 cewek, no. Dalam berbisnis juga saya lakukan itu. Satu kali saya di Belitung, ada kumpul para pemimpin perusahaan. Ini hidup berhubungan dengan keteladanan ya. Tiba-tiba datang, saya lagi duduk makan, lagi breakfast. Tiba-tiba ada cewek segini pakainya. Kira-kira bagi ini cowok gimana? Gangguan atau enggak? Atau haleluya, enggak kan? Saya langsung gini, darah Yesus. Ingat saya langsung, darah Yesus. Saya tadinya makannya semangat, tiba-tiba selesai. Tapi karena saya tahu tidak boleh menyakiti orang, saya katakan gini, Bu, mohon maaf, saya mau foto-foto dulu ya. Tujuannya apa? Menghindar istri Potifar, ya kan? Saya foto di sana, foto. Akhirnya sudah menjauh dari istri Potifar, saya cari makan tempat lain. Saya bilang, terima kasih Tuhan Yesus. Pernah saya dari Sydney menuju Singapura, saya tiba malam, saya kadang-kadang suka go show. Go show itu pokoknya cari hotel apa, on spot aja lah gitu lah. Habis itu, sir, masuk hotel, sir, do you need any girls here? No. Saya bilang gini, oh sorry, I'm not that typical person. Saya bukan tipe seperti itu. Tahu saudara, di bawah cewek banyak. Godaan-godaan seperti itu di dunia marketplace sering terjadi. Tapi satu pun puji Tuhan, saya ingat karena ada pengurapan Tuhan. Sehingga membuat aku harus meneladani firman-Nya. Hari-hari ini Bapak Ibu harus jadi teladan Bapak Ibu.
Gimana orang bisa melihat Kristus dalam hidupmu kalau perkataan kita, tindakan kita tidak sesuai dengan firman-Nya? 4 hal kita pelajari. Ciri orang yang hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Yang pertama, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua, berpikir positif. Yang ketiga, hidup dengan pengurapan Roh Kudus. Dan terakhir, engkau harus jadi teladan. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan rema bagi saudara sekarang. Saya undang saudara, kita bangkit berdiri. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Firman Tuhan dengan jelas katakan, kalau kau ingin hidup berkemenangan di dalam Tuhan, engkau harus banyak mengucap syukur dalam segala hal. Dan kau harus berpikir positif, sehingga firman itu menjadi rema dalam hidup saudara. Dan kau juga harus hidup dengan pengurapan Roh Kudus Tuhan, sehingga hidup menjadi teladan bagi orang lain. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat-Mu di tempat ini. Biar firman Tuhan yang telah mereka dengar ini menjadi rema dalam hidup mereka. Mereka lakukan dengan segenap hati mereka, dengan segenap jiwa mereka, dengan segenap kekuatan dan akal budi mereka, Bapa. Dan hamba percaya mereka akan terus naik dan tidak pernah turun. Mereka akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Apapun yang mereka perbuat berhasil dan beruntung karena penyertaan Roh Kudus-Mu yang memimpin menyertai hidup mereka sekalian. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, roh jiwa tubuh mereka dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Seluruh organ tubuh mereka sehat kuat dalam nama Yesus. Dan mereka akan terus mengalami kemenangan-kemenangan, mujizat-mujizat, dan kasih karunia Tuhan berlimpah, limpah, limpah terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Yesus mendengar. Jadikan
diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.